Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul biniyati salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila ruhi syekhina Syekh Al-Allama Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadhami, syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, syekhina Ki Haji Abdul Jawad Dasuki, syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang bab asrariz zakah, tentang seluk-beluk zakat. Kita yang lalu sudah bahas tentang zakat hewan ternak ya, sudah. Unta, sapi, kambing, bagaimana nisabnya dan juga bagaimana kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Juga sudah bahas tentang zakat pertanian, juga zakat emas dan perak atau mata uang. Yang belum adalah zakatut tijarah wal rikaz wal ma'din, zakat tentang perdagangan atau perniagaan. Kemudian zakat rikaz, harta terpendam, misalnya harta karun. Dan juga zakatul ma'din, zakat hasil pertambangan, yang juga bisa dikiaskan dengan zakat hasil kekayaan laut. Baik, kita lanjutkan. Waqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala an-naw'u rabi'u zakatut tijarah, jenis zakat harta yang keempat adalah zakat at-tijarah, zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Nah, zakat-zakat yang sudah kita bahas kemarin adalah zakat yang memang nasnya ditentukan secara jelas oleh Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Nanti ada zakat-zakat yang zakat kontemporer itu ya, yang merupakan hasil produk ijtihad. Zakat saham,
zakat profesi, zakat perusahaan, zakat hadiah. Itu termasuk kan kita suka dapat hadiah atau door prize. Zakat apalagi tuh zakat ya seperti sekarang mungkin YouTuber, content creator, endorser, segala profesi yang memang menghasilkan penghasilan yang cukup, kemudian dari hasil ijtihad para ulama termasuk yang wajib dizakati. Ya, kita habiskan dulu zakat-zakat yang memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk adalah zakatut tijarah. Zakat perdagangan, perniagaan, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu saja dalilnya ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, makanlah, nafkahkanlah maksudnya itu keluarkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik. Sementara dalil dari As-Sunnah an Samurata bin Jundubin amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija sadaqata minallazi na'uddu lil bai'i. Kata Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna, senantiasa memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk berniaga atau berdagang. Hadis ini menggunakan kata kana. Ini ilmu juga ya. Jadi kalau hadis yang menggunakan kata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah, kalau bunyinya kana itu maknanya istimrar, artinya Rasul selalu, senantiasa. Ya, ini ilmunya, ilmu hadis. Tuh, kalau belajar itu, nah, kana itu berarti Rasul selalu. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu berarti selalu. Kana ya'muruna an nukhrija shadaqata min allazi na'uddu lil bai'i. Adalah Rasulullah senantiasa memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, maksudnya zakat, dari apa yang kami persiapkan untuk berniaga. Ini dalam redaksi lain nu'iddu, boleh na'uddu, boleh nu'iddu ya. Itu orang yang baru belajar hadis kok ini beda-beda. Oh, makanya belajar itu ya. Hadis itu bisa jadi itu nggak satu versi. Bahkan kadang-kala ada hadis yang kontradiktif. Jadi na'uddu, nu'iddu. Sudah saya cek dalam kitab hadis. Kata Samurah bin Jundub, dia berkata amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berniaga atau berdagang. Ini memang di Mukhtasar aja nggak ada ya. Ya yang Bapak Ibu pegang. Karena kan Mukhtasar ya, ringkasan. Saya ambil dari kitab yang versi lengkap. Kenapa? Karena Imam Ghazali kenapa nggak masukkan di Mukhtasar ringkasannya? Karena orang Arab itu kan kulturnya dagang. Ya karena sudah tahulah, pasti mereka udah tahu. Jadi dilewatin. Tapi karena ini zakat yang berdasarkan nas, saya perlu masukkan supaya Bapak Ibu tidak ada missing link. Kok zakat tentang dagang kagak dibahas? Ya, di kitab yang ini yang berjilid-jilid ada. Makanya saya ambil dari sini. Tetap menurut Imam Al-Ghazali. Wahiyya kazakatin naqdain. Zakat perdagangan atau perniagaan, kata Imam Al-Ghazali, sama dengan zakat naqdain, emas dan perak. Wa innama yan'aqidul haulu min waqti milkin naqdil ladzi bihi ishtara al-bidha'ata in kana an-naqdu nisaban wa in kana naqisan aw ishtara bi aradin ala niyyati tijarah fal haulu min waqti syira'i.
Nah, zakat perdagangan perniagaan karena sama dengan zakat emas dan perak, maka berlaku haul. Kapan? Sejak memiliki modal untuk dagang atau berniaga dan juga memiliki nisab, dan modal tersebut diniatkan untuk berniaga. Awishtara bi'aradin ala niyatit tijarah. Punya modal nih sekian puluh juta, ratusan juta, emang niat dipakai buat dagang, ya syaratnya itu, berarti udah kena zakat perdagangan, terkena zakat perniagaan. Aset dagang itu apa sih? Aset bisnis itu apa sih? Ya, ulama sudah mendefinisikan tentang harta niaga atau mal tijarah. Kullu ma yu'addu lil bai'i wasyira'i biqasdir ribhi. Setiap sesuatu yang digunakan untuk berjual beli, berdagang, berniaga dengan motif cari keuntungan. Orang kalau dagang cari untung enggak? Cari untung ya. Jadi kalau memang niatnya mau nyari untung kan boleh. Mau sebesar-besarnya silakan. Yang penting sesuai syariat, ya. Kan harga itu dipengaruhi banyak hal ya. Ya kalau kita makan rumah makan Padang misalkan, di tempat biasa harganya mungkin satu bungkus 30.000 misalkan. Tapi kalau kita makan rumah makan di bandara pasti beda kan? Kenapa bisa berbeda? Ya mungkin karena instrumen itu berbeda. Ya mungkin nyawa lapaknya kalau di bandara lebih mahal, sehingga harganya lebih mahal. Jadi nyari untung itu boleh dalam berdagang, hanya saja caranya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi tiap modal yang memang diniatkan biqasdir ribhi, niat profit untuk mencari keuntungan, maka itu disebut dengan mal tijarah, harta niaga. Nah, karena zakat perdagangan perniagaan disamakan dengan zakat emas dan perak, nisabnya adalah 85 gram emas. Ya. Emas sekarang berapa ini? Ya kita serahkan kepada otoritas. Aneka tambang, harga 1 gram emas saat ini misalkan 1 juta. Ya. Jadi kali 85 gram 85 juta. Jadi kalau modalnya sudah 85 juta, maka sudah memenuhi nisab. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah rubu'ul usyri, 2,5%. Sebab nanti kan ada yang 10%, 15%, beda itu ya. Itu zakat pertanian. Wa yu'addi zakata min naqdil balad wa bihi yuqawwamu. Nah, zakat perdagangan, zakat perniagaan ditunaikan dengan menggunakan mata uang negeri setempat. Sebab dengan mata uang tersebut ditentukan standar nilai ekonomisnya. Kita di Indonesia, mata uang resmi kita apa? Rupiah, ya. Rupiah. Boleh gak nanti bayar pakai cryptocurrency? Ini Pak Hadi pernah nanya mungkin. Mata uang kripto, ya. Kan cryptocurrency banyak tuh modelnya. Yang ngetop kan Bitcoin ya, Bitcoin. Kedua Ethereum, ada tuh macam-macam tuh ya. Ini kalau sekarang sebut mata uang digital. Boleh nggak pakai ini? Kagak boleh. Sebabnya apa? Cryptocurrency bukan mata uang di Indonesia ya. Karena kalau cryptocurrency dijadikan mata uang harus merubah undang-undang.
Gubernur Bank Indonesia harus mengeluarkan peraturan apakah cryptocurrency itu sebagai mata uang. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa bertransaksi dengan cryptocurrency hukumnya haram. Ya, hati-hati itu ya. Berikutnya bahkan tuh Ormas Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa. Lebih keras lagi bahkan Muhammadiyah. Haram. Sebab meskipun disebut currency, mata uang, tapi bukan mata uang dalam pengertian rupiah, dolar, seterusnya, yen gitu ya. Sebab itu menimbulkan gharar, ketidakjelasan, sifatnya yang fluktuatif. Kalau fluktuatif itu gharar, kalau gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, tidak terukur, itu nggak boleh. Kalau fatwa MUI, kalau memang cryptocurrency itu boleh sebagai sil'ah, produk komoditas dengan catatan itu memenuhi standar komoditas. Ada fisiknya, jelasnya, bisa diserah terimakan, boleh. Tapi faktanya kan nggak bisa, gitu ya. Jadi fatwa MUI itu memang ada agak sedikit futuristik, karena bisa jadi suatu saat itu setelah melalui berbagai macam dinamika, bisa jadi itu jadi mata uang. Ya mungkin kalau memenuhi syarat sebagai satu produk atau komoditas yang dalam bahasa fikih itu namanya sil'ah, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh pakai mata uang digital, cryptocurrency, pakai Bitcoin, pakai Ethereum, pakai apa lagi tuh, banyak deh, Litecoin, macam-macam. Jadi Imam Al-Ghazali ini juga termasuk udah keren, dikatakan wa yu'addi zakata min naqdil balad, ya, menggunakan mata uang lokal negeri setempat. Sama juga nanti zakat fitrah, Nabi itu kan pakai tamar, pakai kurma. Ya nanti disesuaikan makanan negeri setempat. Yang makanannya padi ya dari beras, yang pakai sagu, yang makanannya jagung pakai jagung. Ini menarik ya. Sebabnya apa? Karena dengan mata uang negeri lokal tersebutlah yutakawam, pakai standar nilai ekonomis. Ini menghindari terjadinya fluktuasi mata uang. Keren loh. Imam Ghazali ini sudah diteliti oleh yang mungkin nggak terhitung ya, bagaimana pandangannya. Jadi rugi kalau kita tidak mau mengakui peran Al-Ghazali. Oke, kita lihat contoh kasus. Tuan A memiliki usaha sejak September 2022. Ya, langsung saja contoh kasus. Tahun lalu punya bisnis dia. Entahlah bisnis apa-apalah, bisnis dari kecil sampai bisnis besar ya. Entah bisnisnya UKM, UMKM, gitu kan? Usaha mikro, kecil, menengah, dari yang itu sampai yang besar. Kan kalau mikro itu usaha yang keuntungan setahunnya itu kurang dari 300 juta. Kalau mikro yang modalnya 1M, kalau menengah 5 sampai 10M. Itu ya, sependek sepengetahuan saya. Pokoknya dari UKM, UMKM sampai bisnis yang besar, itu namanya sudah berniaga. Tuan A memiliki usaha sejak September 2022, tahun lalu. Modalnya 100 juta. Lalu selama berjalan 1 tahun, keuntungan bersih per bulan 10 juta. Berarti kalau sebulan 10 juta, setahun 120 juta. Oke. Punya piutang. Piutang itu kan ya harta tapi di pihak lain, 50 juta. Punya juga utang 30 juta.
dan usaha sudah berjalan selama 1 tahun, berarti sudah haul. Kan syaratnya haul. Syaratnya lagi nisob. Nisobnya kan 85 gram, 85 juta. Modalnya 100 juta. Udah memenuhi belum? Sudah kan? Ya nanti kita kalkulasi. Kita lihat bagaimana perhitungan ini, contoh gampang ya. Jadi perhitungan zakatnya modal tambah untung tambah piutang dikurangi utang atau kewajiban yang lain, apakah ada pajak, apakah ada kerugian, kemudian dikalikan tarifnya 2,5%. Modalnya 100 juta tambah untung 1 tahun 120 juta, kan 1 bulan 10 juta, 12 bulan 120 juta, tambah piutang 50 juta ya, kemudian dikurangi utang 30 juta, totalnya 240 juta. Lalu kena tarif 2,5%. 240 juta kali 2,5% sama dengan 6 juta. Jadi keluarkan zakat perniagaan, zakat perdagangannya sebesar 6 juta. Gampang kan ngitungnya ya? Gampang. Gak usah bingung sekarang, Bapak download aja itu. UIN Jakarta tuh kalau nggak salah ada aplikasinya itu. Akuntansi zakat, macam-macam. Dia download, tinggal masukin aja. Nilainya berapa? Yang penting jujur aja masukin tuh berapa nilainya, utangnya berapa, harga emas berapa sekarang, udah masukin. Udah. Keluar hasilnya, keluar ya. Sekarang gampang. Tapi belajar dulu ilmu, nanti biar paham, nanti kalau udah pakai aplikasi, oh begitu loh, gitu ya. Nanti itu ada apa itu namanya, parameternya itu ada di situ. Ini cara gampang. Modal tambah untung tambah piutang kurangi utang atau kewajiban-kewajiban yang lain, pajak, kerugian, kemudian kalikan 2,5%. Nanti ketemu tuh zakatnya 6 juta. 2,5%. Ini pokoknya bisnis ya, bisnis apa aja deh, bisnis macam-macam pokoknya. Bisnis sarang walet misalkan gitu kan ya, ya kan dihitung bukan sarang waletnya, dihitung mungkin perdagangannya. Bisnis kontrakan, rumahnya mau nggak ada zakatnya. Rumah petak, rumah gede, apartemen, kos-kosan, itu zakatnya perdagangan. Kalau memang dipakai buat bisnis. Zakat unggas, ayam, burung. Kan zakat hewan ternak cuma 3 kan, unta, kerbau, sapi sama kambing. Yang lainnya itu nggak wajib zakat, tapi kalau dijadikan sebagai komoditas bisnis, nisabnya cukup berlaku haul, maka tetap wajib bayar zakat. Bisnis ikan, bisnis burung, bisnis ayam, pokoknya segala macam bisnis deh, baik yang offline atau online, termasuk bisnis pakaian, bisnis kebutuhan rumah tangga, bisnis beras, bisnis kelontong, macam-macam dan seterusnya. Pokoknya segala modal yang kita persiapkan untuk berdagang dan memang niat cari untung, maka sudah termasuk dianggap sebagai mal tijarah, sebagai aset harta niaga dan wajib bayar zakat. Berikutnya adalah zakatul rikaz, zakat harta terpendam. Lanjut ya. Oke. An-naw'ul khamisu zakatul rikazi wal ma'dini. Wa rikazu malun dufina fil jahiliyah wa wajada fi ardin lam yajri alaiha fil islami milkun.
Dasar hukumnya sama dengan yang tadi. Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ayat yang tadi itu ada lanjutannya, Al-Baqarah 267. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi kalau rikaz itu objeknya ada di dalam bumi. Apa itu rikaz? Wa rikazu malun dufina fil jahiliyah wa wajada fi ardin lam yajri alaiha fil islami milkun. Rikaz adalah harta terpendam dalam perut bumi sejak masa lampau, masa jahiliyah, kemudian ditemukan pada masa Islam yang tidak diketahui kepemilikannya. Tuh. Contohnya apa ini? Dapat harta karun. Waduh. Dapat mungkin lagi gali tanah di mana gitu. Ada apa? Ada harta karun yang mungkin punya nilai ekonomis. Ya, kalau nilai nggak punya nilai ekonomis ya nggak wajib zakat, gitu kan? Dapat apa tuh misalkan? Dapat centong Fir'aun misalkan. Ya mungkin sekarang bisa mahal gitu ya kan, karena ini nilainya ya pemburu barang antik kan mahal gitu ya. Apalah pokoknya. Itu namanya rikaz yang kita temukan. Nah nanti para ulama itu memang menarik ini tentang ditemukannya di mana. Kalau ditemukan di tempat orang yang memang tanah itu ada pemiliknya, maka jadi yang punya lahan. Kalau ditemukan di tempat umum, jadi milik siapa ini? Atau bisa jadi ada di tempat bencana, setelah direstorasi, digali ternyata temu harta karun. Ya kalau dalam konteks rikaz, harta karunnya ini barang-barang yang mungkin punya nilai ekonomis dan punya nilai sejarah, maka yang menemukannya itu wajib mengembalikan kepada negara. Ini dalam konteks kebangsaan kita ya. Iya, nanti jangan ini loh. Karena ada pasalnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu. 33 ayat berapa tuh? Ayat 3 ya. Bumi dan air dan kekayaan apa tuh? Yang di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam tanah, bumi, air itu dikuasai oleh negara. Jadi kalau nemu barang yang memang mungkin itu punya nilai ekonomis besar, kembalikan kepada negara. Kecuali kalau kita serahkan menimbulkan mafsadah. Nanti dalam fikih itu ada, itu bukan barang temuan, ada yang namanya luqatah, barang temuan. Nemu barang di jalan, nemu dompet, nemu uang, nemu handphone, itu bukan rikaz namanya ya, namanya luqatah, barang temuan. Nanti mungkin ada yang ketinggalan di masjid, handphone ketinggalan, itu namanya luqatah, barang temuan. Dan kalau barang luqatah itu wajib diinformasikan. Kalau zaman dulu kan nggak ada sarana informasi, 1 tahun mungkin ditempel sana. Kalau sekarang kan banyak ya, pakai grup WA, grup macam-macam diumumkan. Kalau nggak ada yang mengakui, maka boleh dipakai dengan niat kalau nanti ada yang orang yang mengklaim dan memang betul barangnya, kemudian barangnya diganti. Nah, bagaimana orang yang menemukan harta rikaz? Fa'ala wajidihi fi dhahabi wal fiddati minhu al-khumusu wal haulu ghairu mu'tabarin wal aula alla yu'tabaru an-nisabu aidan.
bagi penemunya, fa'ala wajidihi, bagi orang yang menemukan harta rikaz, harta terpendam berupa emas dan perak sebagai objek barang zakat, maka dikeluarkan tarifnya 1/5. Kalau tadi kan 2,5% ya, rubul ushr. Kalau 1/5 berarti kan 20%. Dan untuk harta zakat rikaz tidak diperlukan haul dan nisab. Tarif 1/5 20% diberlakukan karena mirip dengan ghanimah, harta rampasan perang. Li'annahu ijabal khumusi yu'akidu syubahahu bil ghanimah. Jadi diserupakan dengan ghanimah, harta rampasan perang yang dikeluarnya itu 20%. Oke. Contoh, ditemukan harta karun senilai 100 juta. Dapatnya harta karun, ditaksir, diestimasi, setelah dijual 100 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. 100 juta, 20% dari 20 juta adalah 20 juta ya. Kalau nilainya 1 M, berarti 20% 200 juta. Kalau nilainya 10 juta 2 juta. Ya, tinggal diikan aja ya. Pokoknya itu 20%. Contohnya itu, ditemukan harta karun senilai 100 juta. Karena nggak pakai nisab, nggak pakai haul, nggak pakai nunggu setahun, ya. Kecuali ini bagi orang yang memang langsung ingin memiliki ya. Tapi kalau dia pikir, ini kayaknya mungkin bisa jadi punya orang deh, saya tunggu dulu deh 1 tahun. Setelah 1 tahun nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang datang, barulah barang itu dimiliki. Nah barulah setelah dijual dia keluarkan 20%. Kalau barangnya diserahkan kepada negara, yang nemukan nggak wajib zakat karena sudah diserahkan. Oke. Lanjut. Karena kasus rikaz ini mungkin jarang ya orang menemukan harta karun. Wa ammal ma'adinu fala zakata fi mas tukhrija minha siwa adh-dhahabi wal fiddati. Dalilnya sama seperti yang tadi Al-Baqarah 267, ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Apa itu ma'din? Apa itu barang tambang, benda atau barang yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, ya kan? Nemu gundu dalam perut bumi, lagi gali, nemu, ya kalau gundu kan kelereng, nggak nilai ekonomis ya. Pak Sigit lagi gali tambang, ketemu bacan, itu berharga. Ketemu safir, ketemu ruby, itu kan barang tambang tuh, punya nilai ekonomis, itu termasuk barang tambang. Lagi gali bumi sengaja ketemu apa itu petrol, ketemu minyak bumi, itu barang berharga, nilai ekonomis, itu termasuk. Nah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Ghazali mengatakan yang keluar dari perut bumi itu tidak wajib zakat kecuali kalau yang keluar itu yang didapatkan hanya emas dan perak. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i hanya hasil pertambangan emas dan perak yang wajib dizakati. Sedangkan hasil tambang lainnya semisal batu permata tidak wajib dizakati. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sementara dalam mazhab
Hanafi, Imam Abu Hanifah, hanya hasil bumi yang dapat dibentuk atau diproses lewat pabrik yang wajib dizakati. Selainnya, misalnya minyak bumi, nggak wajib zakat. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mensyaratkan kalau ditemukan sesuatu benda dari perut bumi yang punya nilai ekonomis, ini bisa dibentuk nggak? Bisa diproses nggak? Oh bisa, baru. Ya kan? Gali tambang batu permata, rubi, safir, bacan, seterusnya dikali. Itu kan bisa dibentuk tuh, bisa diproses. Kena. Menurut Imam Mazhab Hanafi, patokannya bisa diproses. Kalau Imam Mazhab Imam Syafi'i, pokoknya emas sama perak aja. Yang lainnya itu enggak wajib. Sementara mazhab Hanabila, Imam Ahmad, seluruh hasil tambang baik dapat dibentuk atau tidak maka wajib dizakati. Minyak bumi, batu permata, apalagi tuh, ya. Mau pakai mazhab yang mana, Pak? Pak Sigit, mau pakai mazhab Syafi'i, bacaan kagak kena zakat. Kalau zakat kontemporer, kalau pakai nanti itu untuk membangkitkan ekonomi, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pokoknya semua yang keluar dari perut bumi punya nilai ekonomis, baik dapat dibentuk atau tidak, diproses atau tidak, wajib dizakati. Termasuk tuh, saya lebih setuju yang pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Marmer, ya itu kan dari perut bumi itu, giok, macam-macam. Mayoritas ulama berpandangan bahwa zakat pertambangan tidak perlu haul, tidak perlu menunggu 1 tahun. Oleh karena itu setiap mendapatkan hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu saja setelah memang standarnya sudah diketahui, ya. Kalau batu permata kan fluktuatif juga, ya, fluktuatif. Rubi, safir, berdasarkan karat, berdasarkan tingkat kekerasan, berdasarkan tingkat apa tuh, clarity, kejernihan, nilainya juga beda gitu kan. Ya udah, setelah itu semua ditaksir, nilai ekonomisnya berapa, maka keluarkan zakatnya. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Mayoritas ulama berpandangan bahwa nisab zakat pertambangan ada seperti nisab emas dan perak, 85 gram dan emas atau 670 gram perak dengan tarif 2,5%. Mazhab Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa tidak ada nisab dalam zakat pertambangan. Jadi berapapun hasilnya, besar, kecil, banyak, sedikit, maka tetap wajib zakat. Sebab hasil tambang diserupakan dengan rikaz, harta terpendam. Nah, kalau diserupakan dengan rikaz, maka tarifnya adalah 1/1/5, 20%. Dan dikiaskan pula hasil pertambangan dengan hasil kekayaan laut, semisal mutiara, ambar, marjan. Ya, kalau mutiara tahu ya, ibu-ibu tahu kan ya. Kalau ambar, pernah lihat ambar? Pak Sigit pernah lihat ambar? Ya udah, saya contohkan aja. Ini yang di tangan saya ambar. Ini yang saya pakai cincin di kanan. Ini ambar, ya. Ini ambar. Jarang ada. Ini ambar. Marjan, ya udah, sebelah kiri saya nih marjan merah. Ini hasil kekayaan lah laut. Jadi langsung saya contohkan ya Pak Handi ya, biar tahu gitu ya. Jadi orang kalau di laut ketemu ambar, ini kan fosil di dalamnya itu banyak apa tuh, terperangkap serpihan-serpihan. Ini ada sertifikatnya. Ini marjan merah. Jadi kan kalau mutiara sama marjan kan ada dalam Al-Qur'an. Yahruju
minhuma al-lu'lu' wal marjan, gitu kan Ustaz ya. Dari laut itu keluar mutiara dan marjan. Pokoknya hasil laut ya itu bisa termasuk dalam pengertian zakat hasil pertambangan, wajib bayar zakat. Beberapa tahun lalu ada orang yang punya bisnis, dia nyari mutiara memang di laut. Nanya saya, Pak Ustadz, kalau saya bisnis mutiara itu bayar zakat nggak? Oh iya, bayar zakat, kan hasil kekayaan laut. Kalau memang diproses, terserah mau pakai zakat ya zakat pertambangan atau zakat perdagangan, gitu ya. Kalau perdagangan nunggu haul 1 bulan. Tapi kalau dapatnya banyak dan memang nilai ekonomisnya tinggi, pakai zakat pertambangan. Berikutnya adalah zakat fitrah. Oh, mungkin zakat fitrah next aja ya. Berikutnya adalah zakat fitrah. Silakan, ada pertanyaan? Oh, silakan Pak Handi. Yang tadi satu zakat perniagaan. Oke. Untuk perdagangan saham itu masuk perniagaan berarti. Iya. Zakatnya berarti dihitung dari modal sama keuntungan juga ya. Iya. Itu yang satu. Yang kedua, saya tanya soal tantim atau bonus. Iya. Itu Tantim. kalau tantim atau bonus itu zakatnya harus nunggu setahun atau langsung? Oke. Pada saat dapat. Itu. Ya, Pak Handi nanya zakat saham gimana, zakat tantiem gimana gitu ya. Ini sebetulnya nanti masuk zakat kontemporer. Ya, nanti ada bahasan. Oke, tapi sekilas aja ya. Pokoknya zakat-zakat yang memang objeknya diperdagangkan itu nanti memang para ulama hasil ijtihadnya itu tetap bayar zakat. Kalau mau dikiaskan perdagangan, jadilah zakat perdagangan, nunggu haul dan nisab. Adapun zakat tantiem, zakat bonus, zakat hadiah, itu zakat termasuknya zakat kontemporer ya. Nanti ulama juga mengkiaskannya dengan zakat barang temuan. Iya. 20%. Kan yang namanya tantiem itu kan sekali dapat aja kan, bonus juga gitu kan, door prize. Itu sekali dapat langsung bayar, tidak perlu haul, tidak perlu nunggu 1 tahun. Ya nanti pada waktunya ya, insya Allah itu zakat-zakat kontemporer itu, zakat tabungan, zakat ya saham, zakat juga ya zakat itu, zakat undian, zakat hadiah. Nanti juga ulama lagi memilah juga itu, kalau hadiahnya didapat dengan susah payah, dengan usaha, itu beda lagi nanti tuh ya. Ada yang ujung-ujung dia harus usaha dulu baru dapat hadiah, atau dia nggak susah payah dapat hadiah, nanti juga tarifnya itu berbeda menurut pandangan para ulama. Insya Allah nanti ada bagiannya ya. Belum, kita habiskan dulu. Maksudnya tuh biar kita runtut gitu ya, zakat yang sesuai tuntunan, terus nanti mana yang menurutnya itu yang zakat yang sifatnya kontemporer, ya zakat profesi kan. MUI mewajibkan zakat profesi, Muhammadiyah juga mewajibkan, tapi nanti berbeda fatwanya MUI dengan fatwanya Muhammadiyah, itu berbeda, tetap mewajibkan tapi nanti berbeda dalam bagian-bagian tertentu. Insya Allah itu nanti ya zakat kontemporer. Ada lagi? Ya silahkan. Yang saya lihat ini Pak. Itu kan ada kata piutang. Iya. Orang apa yang ada piutang itu? Iya, oke. Ganja. Iya. Kalau piutang ada risiko seperti ini. Tadi masalah walaupun nanti dibahas di ajakan kontemporer itu kan kayak saham itu kan atau tanah kita kan masih unrealized, mungkin harganya naik turun, tapi kan belum dijual kalau saham, dan lihat naik nih, sahamnya belum dijual kan uang itu belum tercapaikan. Ya. Kemudian ya walaupun tanpa menunggu nanti pajak kontemporer, masalah ini masalah apa namanya mustahil asnaf ini yang 8.
apakah memang itu harus sekarang kan mungkin susah kita menemukan itu 8 pihak, ya kan? Bahkan ada negara yang tidak menemukan sama sekali asnafnya. Kenapa? Bahkan ambilnya pun nggak mau terima. Gimana nih penggunaan ini, penyaluran ini? Apakah kau ke negara lain? Misalnya ada negara yang terkaya nggak mau, nggak menemukan. Jadi sebetulnya kayak apa sih jalan keluarnya ini? Karena ya mungkin dari 8 itu kalau di negara yang sedang ya mungkin yang paling banyak tinggal fakir miskin gitu. Yang lain nggak penuh. Gimana jalan keluar? Ya, baik Pak Firdaus, pertanyaan pertama tentang kan ada piutang. Yang lalu sudah dibahas, kalau memang piutangnya itu potensi bisa dikembalikan, maka kita masukkan sebagai parameter. Tapi kalau piutangnya kayaknya nggak bakal dibalikin ini piutangnya, ya udah jangan dihitung, tidak dimasukkan sebagai instrumen penghitungan pajak, gitu ya. Kita lihat aja dah, kayaknya nih susah deh nih, ya udah kalau masih bisa boleh, kalau nggak bisa jangan jadikan instrumen. Kemudian soal zakat saham itu memang nanti kan, karena saham itu kan fluktuatif gitu kan ya, bahkan nanti ulama itu nanti akan berbeda mengkaitkan kayak ini saham ini jadi zakat yang mana. Kemudian terkait dengan mustahik, orang-orang kan ada 8 itu. Nah, boleh dibagi 8 rata. Zakatnya itu 1 M, ya udah dibagi 8, boleh. Bisa juga ditumplek-blek 1 orang, boleh. Udah langsung aja gitu kan ya. Nah, mencari amil zakat sebetulnya bisa. Mencari mustahik zakat itu bisa. Oke, kalau memang fakir miskin di negara-negara mungkin seperti Uni Emirat Arab kan kadang miskin tuh, ya udah dia bisa alihkan ke negara-negara yang dekat yang miskin. Atau juga nanti kalau mau memperluas asnaf fisabilillah, ya ini kan juga debatable nih. Ustadz, saya mau zakat ke Masjid Al-Hikmah berupa saya kasih karpet, saya kasih sound system, saya kasih yang lain, boleh nggak? Kan masjid bukan mustahik zakat kan, benar nggak? Nah, masjid itu zakat karpet nggak ada. Fisabilillah itu buat orang yang perang, ya. Cuma sekarang perang nggak ada, ya kan? Bisa jadi juga sekarang tuh kalau militer itu disamakan dengan fisabilillah, kan dia masuk APBN, gitu kan? Zaman dulu kan karena orang jihad jalan itu fisabilillah, kenapa? Karena nggak ada anggarannya, gitu loh. Kalau sekarang kan udah ada alokasinya. Nah, nanti ulama belakangan itu memperluas makna fisabilillah. Setiap kebaikan untuk di jalan Allah, maka boleh itu. Misalkan tuh nanti uang yang tadi nggak ada kita kasih buat orang kuliah, buat beasiswa, boleh. Atau nanti buat kesejahteraan guru kan fisabilillah, gitu kan? Buat para dai, gitu kan ya? Nah, ini nanti buat bagi yang ingin memperluas makna asnaf fisabilillah ya. Nanti kita sampai tuh ke sana itu, insya Allah ya. Kita lihat definisi 1 amil zakat juga itu ya. Nah, kalau memang nggak ada semuanya, boleh kita alihkan kepada kaum muslimin yang terdekat. Meskipun harus mungkin pindah negeri, gitu ya. Mungkin negeri ini kaya nih, ya udah kasih, ya. Kayak sekarang kan hasil hasil dam, ya, dam yang haji ini kan udah mulai didistribusikan kan ke negara-negara termasuk ke Indonesia itu. Daging-dagingnya juga sampai, boleh, ya. Yang penting asnafnya adalah kaum muslim, meskipun harus dipindahkan dengan catatan yang setempat terdekat tidak kita temukan. Itu jawaban saya, Pak Firdaus ya. Nanti pelan-pelan. Ada lagi? Cukup ya? Oh iya tadi. Dua hal. Pertama, kalau lihat dari rumus kan ada kemungkinan bahwa orang berbisnis itu rugi. Rugi.
Jadi faktor keuntungan itu katakanlah jadi minus 20, tapi mas kalau itu masih masuk dalam nisabnya itu. Apakah kena juga zakat? Yang kedua, konsep zakat itu sepemahaman saya adalah kebutuhan 1 tahun setelah ada kelebihan. Sekarang gimana kasusnya kalau dalam 1 tahun katakanlah dapat penghasilan, ada gaji, bonus, nanti mungkin macam-macam bisnis kecil-kecilan 100 juta. Sementara kebutuhannya adalah 90 juta 1 tahun. Jadi hanya sisa 10 juta. Apakah kena zakat? Iya. Kan syarat zakat ada nisab, ada haul. Terkait yang tadi zakat perdagangan, kalau ada kerugian dia dimasukkan unsur itu, ya kan? Tadi kan ada tuh modal plus untung plus betul kurang utang. Ya kalau ada kerugian plus kerugian, ada pajak plus pajak, hitung semua tuh. Ya, hitung semua, nanti dikalkulasi. Kalau ternyata hasilnya itu melebihi nisab, tetap bayar zakat. Ya kayak tadi ini kan 240 juta, nisabnya kan 85 juta, ya emas. Ya, tetap. Setelah dihitung semua segala macam 1 tahun ternyata kurang dari 85 juta, maka tidak wajib bayar zakat. Semua dihitung tuh, untung, bayar ini, bayar itu, bersih, udah. Untung, bahasanya untung dikurangi dengan rugi, kemudian kalikan 2,5%, ketemu besaran zakatnya. Kalau di bawah nisab tidak wajib bayar zakat. Itu aja Pak patokannya ya. Kalau masuk nisab bayar, kalau kurang tidak. Jadi sehubungan dengan pertanyaan yang kedua tadi, jadi 1 tahun itu gaji, bonus segala macam, mungkin nemukan sesuatu atau ada tambahan-tambahan yang bisnis kecil-kecilan itu ada keuntungan juga. Selama 1 tahun dijumlah 100 juta, kebutuhannya 90 juta. Berarti 10 juta itu kan nggak kena nisab, nggak kena zakat. Enggak. Itunya sendiri dia terima bonus atau tanggung itu sendiri kena zakat enggak? Tantim ini kan buat orangnya, atau kalau tantim itu kan masuk dari yang pemasukan dihitung. Ini kalau perusahaan ya itu masuk bagian dari pengeluaran, gaji karyawan, utang, itu kan kewajiban. Ya, itu dihitung Pak, dihitung semua itu pengeluaran kita itu kita hitung, kemudian kita kurangi dari pendapatan. Setelah ketemu barulah, kalau ketemu nisabnya 85 juta kena. Kalau nanti hasil akhirnya adalah 10 juta, berarti tidak wajib bayar zakat. Meskipun sudah kena haul, udah berlalu 1 tahun ya, tapi kan nisabnya nggak ketemu. Nisab akhirnya jadi 10 juta, nggak ketemu. Walaupun bisa jadi awalnya dulu gede, modalnya 100 juta, setelah berjalan rugi sampai 10 juta, maka tidak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena tidak memenuhi parameter nisab, ya, yaitu 85 gram emas. Itu Pak Haji. Jadi ingat aja tuh ya, nisab sama haul. Nisabnya cukup belum 1 tahun, ya belum bayar zakat juga. Walaupun nanti ada ulama boleh menyegerakan bayar zakat, boleh. Kita lebih dulu deh. Mungkin kalau zakat perusahaan nanti kan pakai istilah tutup buku tuh ya. Itu. Ini zakat perusahaan juga termasuk tuh. Zakat kontempor. Nanti kan ada perhitungannya itu. Inilah aset. Kalau kita punya dagang, bisnis, kendaraan kita itu dizakatin enggak itu? Enggak, ya. Punya mobil, ya. Punya alat transportasi itu enggak termasuk. Kenapa? Karena itu barang yang tidak berkembang. Hanya harta yang berkembang itu yang wajib zakat. Cukup ya. Baik, insya Allah nanti kita lanjut tentang oke. Kalau kita lihat ini kan jatuh, ada bahan hadisnya, zakat. Sebetulnya kalau dilihat itu kan zakat ini orang bayar zakat itu dikembalikan ke masyarakat, kan kira-kira. Sebetulnya
zaman Nabi atau setelah itu kata zaman dimana Nabi kembali ke itu yang sudah hadir 900 tahun setelah Nabi. Bagaimana negara itu mengikuti pembiayaan? Apakah zaman Nabi mungkin karena masih sederhana benar, negara mungkin nggak ada pengeluarannya. Kalau sekarang kan negara itu kan sebagian besarnya adalah dari pajak. Adakah zaman Nabi ini selain zakat misalnya pajak, atau di zaman Khalifah atau zaman kita zaman imam kita ini selain zakat ini ada pajak itu untuk biaya kehidupan. Karena memang bagian besar di negara manapun sekarang ini pajak yang mendapat terbesar dari negara selainnya. Zakat kecil. Iya. Jadi sumber pendapatan negara pada zaman Nabi itu apa? Pertama adalah zakat. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang itu. Kemudian termasuk juga jizyah. Jizyah itu semacam pajak yang diterapkan kepada non muslim yang tinggal di negara Islam. Nah, konsekuensi mereka bayar jizyah, pajak, sebetulnya pajak apa? Pajak keselamatan, mereka dijamin hidup di negara Islam. Itu paling sedikit itu 3 sumber pendapatan negara pada masa Nabi, masa sahabat, dan seterusnya. Terus sekarang tambah lagi ya pendapatan negara dengan yang namanya tax, dengan pajak. Itu Pak Firdaus. Jadi selain zakat ada tuh ghanimah, itu kan harta rampasan perang kan ada tuh. Rampasan perang diambil itu kan jadi sumber pendapatan negara. Cukup ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan masih tentang zakat. Nanti terus tuh hikmah zakat, kemudian mustahiknya, kemudian adab ketika kita mengeluarkan zakat. Besok apa ini tentang zakatul fitri, tentang zakat fitrah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.